Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin. Tarawih berjamaah dan tetap mengikuti protokol kesehatan. Kalau tahun kemarin kita sholat tarawihnya di rumah, alhamdulillah Ramadan kali ini kita masih bisa sholat tarawih di masjid. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, suaranya cukup terdengar ya Bapak Ibu ya. Soalnya kalau dari sini tidak terlalu terdengar. Ya, insya Allah untuk malam hari ini ada beberapa yang ingin saya sampaikan berkenaan dengan puasa Ramadan ini. Jadi ayat tentang puasa ini turun pada saat yang surat Al-Baqarah ya, ayat 180 berapa Bapak Ibu? Hafal insyaallah ya. 183. Itu adalah perintah puasa. Jadi belum Ramadan. Dan ayat ini adalah ayat Madaniyah yang turun setelah Rasulullah hijrah ke Madinah. Jadi ayat-ayat itu ada ayat Makkiyah yang turun sebelum Rasulullah hijrah, dan ada ayat Madaniyah yang turun setelah Rasulullah hijrah. Tapi kebanyakan kita menyebutnya kalau Makkiyah berarti turun di Mekah, kalau Madaniyah turun di Madinah, belum tentu ya. Jadi kadang-kadang Rasulullah nggak di Madinah, tapi itu turunnya setelah Rasulullah hijrah, termasuk ayat ini. Jadi sebelum turun ayat ini, setiap Ramadan itu orang-orang belum berpuasa ya. Nah, ayat yang turun adalah perintah puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini ayat ini turunnya bukan pas bulan Ramadan Bapak Ibu, tapi turunnya sebelum Ramadan, kalau nggak salah di bulan Sya'ban. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, supaya kamu bertakwa. Ya. Kemudian di sini kama kutiba alal ladzina min qablikum. Jadi sesungguhnya dari mulai Nabi Adam sampai Nabi saat itu di hadapan Rasulullah, yaitu hanya ada umat-umat Nabi Musa atau orang-orang Yahudi pada saat itu yang tinggal di Madinah. Maka Rasulullah puasanya pun masih mengikuti puasa orang-orang Yahudi tadi, yaitu puasa Asyura ya, 10 Muharram. Ya, jadi ketika Rasul bertanya kepada orang-orang Yahudi, kenapa kalian berpuasa? Kata mereka, karena pada hari ini adalah hari yang membahagiakan, di mana Nabi Musa saat itu terbebas dari Fir'aun. Maka Rasulullah bilang, saya lebih berhak atas Musa daripada kalian. Maka pada saat itu Rasulullah mewajibkan puasa supaya tidak sama dengan orang-orang Yahudi, yaitu puasanya bukan hanya 1 hari, tapi bisa dari sebelumnya atau sehari setelahnya. Jadi 9, 10, 11. Ya, ada yang 9, 10, ada yang 10, 11. Ya. Saat itu puasa itu wajib. Maka di sini ayat lanjutannya ayyaman ma'dudah. Ya. Yaitu beberapa hari. Ya, gitu. Ayyaman ma'dudah itu beberapa hari, artinya nggak sampai 1 bulan. Jadi puasanya itu beberapa hari. Jadi yang diwajibkan puasa itu terus puasa ayyamul bid itu. Nah kemudian baru pas di bulan Ramadan turun ayat
syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Disitulah mulai ada kewajiban puasa Ramadan. Cuman puasanya berbeda dengan puasa kita saat ini, berat banget Bapak Ibu. Jadi puasa saat itu adalah dari mulai pagi terbit fajar ya sampai Madinah pada saat itu, yaitu kalau sudah matahari sudah tenggelam itu nyebutnya sudah malam. Jadi kebiasaan mereka isya itu sudah tidur. Makanya ada kita mungkin pernah mendengar hadis tentang sholat yang paling berat itu adalah sholat isya, karena memang kebiasaannya kalau matahari tenggelam mereka sudah tidur. Beda dengan kita kan, kadang-kadang Ramadan begadang sampai malam ya. Nah, ketika sudah tidur itu sudah nggak boleh makan lagi. Saat itu gitu Bapak Ibu puasanya. Jadi begitu matahari tenggelam, patokannya adalah tidur. Kalau saat itu sahabat misalnya seharian bekerja di kebun, ya, kebun kurma mungkin ya. Kemudian pas maghrib, nanti makannya lagi ya kalau sudah maghrib lagi, ya. Jadi begitu berat. Jadi kalau sudah tenggelam matahari nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh berhubungan suami istri. Maka pada saat itu salah seorang sahabat yaitu Umar bin Khattab itu sempat melanggar, ya. Jadi pas sudah malam, istrinya sudah keburu tidur. Sementara Umar bin Khattab ingin mendatangi istrinya atau ingin menggauli, tetapi sudah terlanjur tidur. Kata Umar, enggak, kamu enggak tiduran. Sebenarnya enggak tidur ya, pikirannya enggak tidur. Akhirnya melakukan hubungan suami istri. Yang jelas-jelas pada saat itu enggak boleh kalau sudah tertidur salah satunya. Coba bayangin, berat banget. Maka setelah itu pagi-pagi Umar bin Khattab merasa bersalah karena telah melanggar Al-Quran. Maka mengadukan ke Rasulullah SAW. Kemudian kata Rasul, Allah sudah tahu dan Allah mengampuni. Setelah itu baru turun ayat berikutnya, ya. Uhilla lakum lailatas syiyami rafatsu ila nisaikum. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Ya. Jadi kalau ada kata-kata uhilla dihalalkan berarti sebelumnya haram. Ini yang menguatkan bahwa dulu itu diharamkan, ya. Jadi kalau sudah tertidur itu diharamkan. Maka batasannya berubah, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad. Ya. Jadi intinya adalah patokannya itu dari mulai malam sampai terlihat benang putih dan benang hitam. Ya. Nah, itu baru baru mulai puasa. Maka pada saat itu umat Islam senang banget. Jadi sambil tidur itu mereka bawa benang hitam dan benang putih. Kemana-mana bawa itu, ya. Dilihat sudah kelihatan jelas bedanya belum? Kalau sudah jelas bedanya berarti sudah mulai puasa lagi. Ya, lama-lama kan ribet ya. Bayangin Bapak Ibu, kemana-mana setiap mulai buka puasa langsung bawa benang hitam dan benang putih. Akhirnya nanya ke Rasulullah, yang dimaksud benang hitam dan benang putih itu apa? Rasul tertawa karena melihat para sahabat umat Islam pada saat itu bawa-bawa benang. Kata Rasul, yang dimaksud adalah munculnya fajar. Ya, itu jawaban Rasul. Kemudian Jibril datang membawa ayat, yaitu cuma dua kata, yaitu minal fajri. Ya, jadi setelah Rasulullah menyampaikan maksudnya adalah terbit fajar, maka disitulah ayat berikutnya turun menjelaskan yang dimaksud benang hitam dan benang putih itu adalah fajar. Jadi kalau sudah fajar muncul itu nggak boleh makan, ya. Maka kita harus hati-hati Bapak Ibu mengenai buka puasa dan sahur, itu harus hati-hati. Kalau sudah adzan subuh itu sudah nggak boleh, ya. Meskipun kita sudah sedang makan, terdengar adzan harus berhenti, ya.
Ada hadis yang menceritakan ya sahabat sedang makan atau sedang minum, tiba-tiba terdengar adzan. Rasulullah menyuruh meneruskan. Itu yang dimaksud adalah adzan awal. Karena saat itu adzan itu ada dua. Adzan awal itu yang muadzinnya Bilal, adzan keduanya Ibnu Ummi Maktum. Nah itu, makanya kita harus hati-hati, bisa batal puasa kita. Kemudian masalah buka puasa. Buka puasa juga kita harus memperhatikan waktu, harus setepat mungkin. Karena kalau nggak tepat ini bisa batal puasa kita. Meskipun itu kecepatan 1 menit, kita harus hati-hati. Bagaimana kalau kita lupa misalnya? Kita lupa, kalau lupa nggak apa-apa. Misalnya siang-siang kita makan 1 piring, belum kenyang nambah 1,5 piring lagi. Setelah itu minum, habis itu ingat ya Allah ini kan puasa. Nah kalau itu rizki dari Allah Subhanahu Wa Taala tidak batal. Karena apa? Karena tidak menyengaja untuk membatalkan. Tetapi ketika kita dengar adzan misalnya, adzannya kecepatan, kita sudah waktu di sini terlalu cepat adzannya, itu kita bisa batal puasanya. Karena apa? Sudah menyengaja untuk membatalkan, sudah ada niat. Jadi kalau kita sudah niat dan tidak jadi membatalkan itu nggak batal. Tapi kalau sudah niat dan membatalkan, ternyata waktunya kecepatan, ya itu kita dihitung tidak puasa, capek ya, dan pagi sudah menahan lapar, ternyata gara-gara kurang 1 menit, nanti di akhirat dicatat oleh malaikat, lihat catatannya, loh hari ke-1 nggak puasa, kedua nggak puasa, ketiga nggak puasa, kok banyak bolongnya, ente kecepatan buka puasanya. Ya, makanya lebih baik kita telat barang 2 menit ya daripada kecepatan 10 menit. Ya. Bagaimana dengan mengawalkan buka? Ya, itu maksudnya adalah bukan cepet-cepetan buka, tapi mengawalkan adalah sebelum sholat kita batalkan dulu, itu maksudnya. Ya, jadi bukan cepet-cepetan berbuka puasa. Maka pesan saya, ketika mendengar adzan harus dicek semua. Kita bisa nonton TV, ya, misalnya yang paling akurat adzannya yang mana. Kadang-kadang soalnya musik terdekat itu kecepatan waktunya. Nah itu harus kita perhatikan, harus benar-benar ini kan udah maghrib beneran. Itu maka itu ya. Ya itulah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi jangan buru-buru kalau sudah dengar adzan, meskipun dengar adzan kita harus cek benar-benar, khawatir kecepatan. Ya. Baik, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.